Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak pada pagi hari ini jawabnya ceria semua ya, pada semangat semua ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah ceria, sudah semangat, berarti sudah siap menerima pelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, supaya apa yang kita pelajari dan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Oke, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin. Pastinya masih ingat dong apa materi dari minggu kemarin. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah memasuki bab tentang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Juga kita juga sudah mengetahui kondisi seperti apa sih di Madinah ketika sebelum hijrahnya Rasul ke Madinah. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bab tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Baiklah, nah dalam menjalankan dakwah di Madinah, Nabi mempunyai strategi dan langkah-langkah tersendiri dalam mengajarkan ajaran agama Islam. Seperti yang kita pelajari pada minggu kemarin, bahwasannya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ini dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nah, untuk itu ketika Nabi sampai di Madinah pun beliau masih menggunakan cara dan strategi tersendiri dalam menyampaikan ajaran agama Islam. Nah, yang pertama diceritakan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW membuat strategi dakwah di Madinah, Nabi ini memilih seseorang untuk menjadi duta Rasul atau menjadi utusan Rasul, di mana duta dan utusan Rasul ini yang terjun langsung ke masyarakat Madinah untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Nah, duta Rasul ini bernama Mus'ab bin Umair, di mana Mus'ab bin Umair ini ketika menjalankan tugas dari Rasul, menjalankan utusannya, menjalankan amanahnya untuk menyebarkan agama Islam, Mus'ab bin Umair ini juga mengalami beberapa kendala dan juga peristiwa, karena pada masa ini masih keadaannya ini masih rancu, masih acak, masih belum stabil lah istilahnya. Nah, dalam hal ini Mus'ab ini sempat berdebat, mengalami perdebatan dan juga peperangan dengan kepala suku kabilah Abdul Ashihal, di mana kepala suku ini itu beranggapan bahwa ajaran yang dibawakan Rasul itu ajaran yang menyelewengkan anak buahnya. Jadi intinya ajaran yang dibawakan Rasul ini ajaran yang sesat, seperti itu. Jadi mereka itu mengemukakan bahwa ajaran ini itu sesat, di mana mereka itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum-sebelumnya itu belum mendengar. Jadi kabilah suku ini tuh tidak tahu siapa Allah dan ajaran apa yang sedang dibawakan oleh Mus'ab bin Umair. Nah, untuk itu setelah terjadinya perdebatan, akhirnya dengan kerendahan hatinya Mus'ab bin Umair ini melantunkan ayat suci Al-Quran, di mana ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran ini, hati pemimpin kabilah Ashihal ini merasa terbuka, hingga kepala suku kabilah ini
akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kemudian langkah-langkah ini diikuti oleh para pengikutnya, dan juga banyak kaum Madinah lainnya yang akhirnya ikut masuk dalam ajaran agama Islam. Oke. Kemudian ada langkah pertama. Nah, langkah pertama ini itu dilakukan ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, di mana Nabi tiba di Madinah ini pada tahun 622 Masehi. Yang pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid sebagai pusat dakwah. Sebelumnya masjid ini tuh ukurannya kecil ya, karena memang pada waktu itu masyarakat Madinah juga belum banyak yang mengenal Islam. Nah, jadi Nabi sendiri mendirikan masjid ini dengan ukuran yang kecil, dengan luasnya itu cuma 70 kali 60 atau sekitar 3,1 kali 27 meter. Nah, kemudian masjid ini itu digunakan untuk sebagai pusat dakwah. Intinya masjid ini mempunyai banyak fungsi, dari pusat dakwah, tempat belajar, ibadah, sholat, tempat penginapan untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Nah, seperti itu, dimana masjid ini juga dianggap sebagai tonggak berdirinya masyarakat muslim di Madinah, dan juga masjid ini tuh sebagai tanda awal berdirinya kota Madinah. Yang kedua ada mempersaudarakan kaum muslim. Nah, di sini yang dimaksud mempersaudarakan kaum muslim ini bukan berarti saudara, seibu, seayah atau seperti apa. Nah, bukan seperti itu. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di sini itu yaitu dengan mempersaudarakan kaum muhajirin atau penduduk Mekah dengan kaum Ansor, penduduk Madinah, dengan cara persaudaraan ini berdasarkan iman dan agama, di mana persaudaraan ini memang sengaja dibangun untuk menciptakan kerukunan, menciptakan saudara sesama muslim di kota Madinah. Yang ketiga, ada perjanjian dengan masyarakat, di mana perjanjian ini tuh dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi ini tuh sudah menetap di Madinah. Jadi ketika Nabi sudah menetap di Madinah, Nabi mulai mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Dalam artian di kota Madinah ini tidak hanya masyarakat menganut ajaran agama Islam, tetapi juga ada agama Yahudi dan juga agama lainnya selain agama Islam. Nah, untuk itu di sini Nabi mengumpulkan, bermusyawarah dengan kaum Ansor, kaum Muhajirin dan juga masyarakat Yahudi, membahas tentang pokok pemikiran atau undang-undang yang dijadikan rancangan aturan. Jadi di sini Nabi mulai membentuk peraturan-peraturan, di mana peraturan-peraturan ini tujuannya adalah untuk kita bisa menjalankan kehidupan di Madinah, kehidupan berdampingan, berbeda agama, berbeda suku dengan damai, hidup secara damai, hidup secara rukun meskipun kita berbeda agama dan juga berbeda suku. Kemudian ada langkah-langkah yang kedua, yaitu di mana langkah-langkah ini dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk membangun perekonomian masyarakat. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ini, Nabi melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu, ketika Nabi dan pengikutnya berhijrah, ini Nabi tidak sama sekali tidak membawa harta dan benda. Nah, oleh karena itu di Madinah ini Nabi berupaya membangun perekonomian masyarakat, di mana perekonomian masyarakat ini digunakan agar tidak
sepenuhnya dan terus menerus kaum Ansor ini kaum Muhajirin ini bergantung kepada kaum Ansor. Meskipun kaum Ansor dengan senang hati menolong kaum Muhajirin, memberikan sebagian hartanya, berbagi tempat tinggal dan lain sebagainya, akan tetapi Nabi tidak menginginkan hal ini. Untuk itu Nabi berupaya membangun perekonomian masyarakat di kota Madinah. Yang pertama, yaitu dengan cara mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Seperti yang saya sebutkan tadi, di mana persaudaraan ini bukan atas dasar saudara seibu dan saudara sedarah dan lain sebagainya, akan tetapi persaudaraan ini tuh berdasarkan iman dan juga agama. Nah, yang kedua yaitu menempatkan orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Nabi mendirikan masjid itu, memang masjid itu memiliki fungsi yang banyak. Nah, diantaranya yaitu sebagai tempat tinggal, di mana tempat tinggal ini itu dikenal dengan di mana tempat tinggal itu biasanya dijadikan orang fakir miskin untuk tinggal. Nah, orang-orang ini tuh disebut dengan ahli sufah, di mana ahli sufah sendiri ini sebutan untuk kaum fakir miskin yang sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid. Bukan berarti halaman di teras seperti itu ya, ininya kaum fakir miskin itu tinggal di masjid tersebut, entah di serambi masjid atau di dalam masjid. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Nah, dimana ini seperti yang saya bilang tadi, hal ini tuh dilakukan agar kaum Muhajirin ini tidak menjadi beban bagi kaum Ansor, masyarakat Ansor. Meskipun masyarakat Ansor ini tidak keberatan sama sekali untuk memberi makan, memberi harta, berbagi tempat tinggal, nah seperti itu. Akan tetapi agar tidak menjadi beban dan juga bisa menghasilkan nafkah sendiri, menghasilkan sesuatu yang didapat dari keringatnya sendiri. Nah, untuk itu Nabi melakukan kerjasama antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat ada anjuran Nabi kepada kaum Ansor dalam hal perekonomian. Nah, di mana anjuran ini itu tidak hanya untuk kaum Ansor dan Muhajirin saja. Sebenarnya sih ya, anjuran ini itu lebih ditujukan kepada ketika kaum itu mempunyai modal, mempunyai bisnis dagang. Nah, alangkah baiknya, dan Nabi juga menganjurkan bahwa seharusnya dia lebih bisa mengelola usahanya tersebut. Dia juga bisa melaksanakan perdagangan tersebut di kota Madinah. Seperti itu. Jadi mereka bisa mencari nafkah sesuai dengan passion mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, kebalikannya untuk orang yang benar-benar tidak mempunyai modal, tidak ada relasi untuk berdagang, tidak ada bidang di perdagangan. Nah, Nabi menganjurkan kaum tersebut khususnya kaum Muhajirin untuk melaksanakan kegiatan atau bekerja bercocok tanam di kebun. Seperti yang kita ketahui bahwa Madinah ini tanahnya subur, bisa menghasilkan banyak perkebunan seperti buah dan juga tumbuhan lainnya. Nah, Nabi menganjurkan mereka untuk berkebun, bercocok tanam, ya sesuai dengan profesi masing-masing. Misalnya menanam kurma dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada penerima zakat. Nah, di sini itu Nabi setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam ini lebih mendapatkan perhatian, di mana Nabi Muhammad SAW lebih mengefektifkan zakat ini untuk memperkuat jalinan antara pemberian zakat dan penerima zakat, di mana zakat ini tuh lebih
ditujukan kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang benar-benar dia tuh tidak bisa bekerja, tidak mampu bekerja, ataupun orang miskin dia bekerja akan tetapi penghasilannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, seperti itu. Jadi di sini ini Nabi lebih mengefektifkan zakat ini untuk memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Kemudian yang terakhir ada pembangunan pasar. Nah, di kota Madinah ini Nabi mengupayakan pembangunan pasar, di mana ketika Nabi di Madinah ini memang Nabi memperhatikan seluruh aspek kehidupan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam sehari-harinya. Jadi di sini Nabi itu tidak hanya mengefektifkan dalam kegiatan ibadah, kegiatan mencari ilmu, kegiatan belajar seperti belajar akhlak dan lain sebagainya, akan tetapi Nabi juga sangat memperhatikan sisi perekonomian masyarakatnya. Nah, salah satu caranya yaitu dengan membangun pasar, di mana pasar ini dioperasikan untuk kegiatan jual beli, di mana pedagang ini menjual dagangannya dan pembeli membeli apapun yang dibutuhkan kepada pedagang ini. Nah, dari situlah kaum muhajirin dan kaum ansor ini perekonomiannya sedikit demi sedikit membaik, seperti itu. Jadi kaum muhajirin sendiri juga sudah tidak lagi menjadi beban untuk kaum muhajirin. Sebenarnya bukan beban, akan tetapi Nabi Muhammad ini tidak ingin membiasakan yang seperti itu, membiasakan kita hidup bergantung kepada orang lain, hidup bergantung kepada kaum lain. Nah, untuk itu di sini Nabi mengajarkan kita untuk bekerja keras, juga memberikan lapangan usaha yang kita lakukan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Baiklah, cukup itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, saya rasa semuanya sudah paham, sudah bisa menerima dengan baik apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya ajarkan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan tambah ilmu untuk adik-adik semuanya. Baiklah, sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila ada salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.